Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita selalu. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan sebuah uraian yang menjadi viral 2-3 hari terakhir ini, yang berasal dari Profesor Denny Indrayana. Saudara sekalian, Profesor Denny Indrayana adalah pernah menjabat sebagai staf khusus bidang hukum di masa pemerintahan SBY, kemudian menjadi wakil menteri hukum dan HAM masa pemerintahan SBY. Kawan-kawan sekalian, tulisan yang kemudian sudah dimuat beberapa media, diantaranya di Republika Go Edit Online, walaupun tulisan itu dimuatnya itu belum lengkap. Nah, tulisannya dengan judul "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies". Uraian tulisan ini secara lengkap agak panjang, yang beredar di berbagai grup-grup WhatsApp. Dan walaupun telah dimuat di beberapa portal juga di Twitter, tetapi hanya sepotong, tidak lengkap, dan juga di Republika Go.id juga menurut saya tidak lengkap. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bacakan tulisan yang bersangkutan, yang kita ambilkan dari yang beredar di berbagai grup WhatsApp, yang kita bacakan secara lengkap tentang dengan berbagai narasi penjelasan yang sangat mengejutkan tentang bagaimana skenario Pak Jokowi untuk yang sesungguhnya bersangkutan mendukung Ganjar, tetapi beberapa waktu yang lalu di bulan Ramadan misalnya, bahkan sebelumnya itu seakan-akan memberi dukungan, mengendorse Prabowo dengan koalisi besar, kemudian juga mengendorse beberapa ketua-ketua partai di antara ketua Golkar, dan ada juga terkejut-kejut, misalnya juga mengendorse misalnya Prabowo Caimin, tapi ternyata di waktu yang lain Prabowo menghadap meminta supaya Prabowo berpasangan dengan Erlangga. Nah, itulah dinamika yang kita dengarkan sekarang ini dibongkar, ya boleh dikata dalam arti petik diurai habis oleh Profesor Denny Indrayana tentang perilaku politik yang coba diterapkan oleh kepala rejim hari ini. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan tulisan ini secara memang agak panjang, tetapi secara lengkap, karena dimuat di berbagai portal itu tidak lengkap. Jadi Denny Indrayana ini juga adalah guru besar hukum tata negara, senior partner integrity law firm, registered law di Indonesia dan Australia. Saudara sekalian, ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan Presiden 2024. Pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta Pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres di 2024. Memang saudara sekalian, kalau kita perhatikan ya, kita yang hidup melalui pemilihan langsung Capres ini kurang lebih sudah hampir 20 tahun ini, kita melihat tidak ada calon presiden, tidak ada presiden yang mengakhiri masa jabatan dengan sesibuk Jokowi yang coba mempersiapkan penggantinya. Kemudian di sisi yang lain dia mengerjai orang yang dia tidak kehendaki. Nah, itulah fenomena yang hari-hari ini kita lihat ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Maaf jika tulisannya ini akan panjang karena banyak hal yang perlu saya sampaikan agar lumayan lengkap dan utuh, meskipun tidak bisa seluruhnya diceritakan. Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan. Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas. Nah, tulisan ini saya buat sebagai ikhtiar untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan jujur dan adil. Saya sadar betul apa yang saya tulis ini akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Namun karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat
tentu dengan risiko disalahartikan serta tidak disukai beberapa kalangan tersebut. Sebab keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe di dalam Pilpres 2024, demikian adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita. Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa. Setiap orang, tidak terkecuali seorang presiden sekalipun, tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden. Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair, maksudnya bebas dan jujur. Sebab dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden. Agaknya tidak ingin lagi mengalami kekalahan sebagaimana kisah pemilihan Gubernur Jakarta 2017, ketika jagoan yang beliau dukung Ahok alias BTP kalah dari Anies Baswedan. Maka untuk Pilpres 2024, Presiden Jokowi betul-betul mengambil peran sebagai the kingmaker, sayangnya dalam bentuk yang salah. Sampai tulisan ini dibuat, tanpa menafikan adanya kemungkinan dinamika dan perubahan, Presiden Jokowi terbaca mendukung paslon Ganjar Sandiaga Uno, lalu juga mencadangkan sokongan kepada Prabowo Subianto Erlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan pencapresan Anies Rashid Baswedan yang kemungkinan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sepanjang partainya tidak berhasil dicopet Muldoko, tentu dengan persetujuan Presiden Jokowi. Jadi menurut Denny Indrayana, pencaplokan atau PK, proses PK yang dilakukan oleh Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat ini, itu sepengetahuan Jokowi. Ya pastilah orang Muldoko adalah orang ring satunya presiden. Jadi presiden juga, jangan-jangan presiden juga yang nyuruh. Di panggung depan alias di hadapan publik, keterlibatan Jokowi ini beliau bantah. Namun dalam realitas panggung belakang, ketika melakukan lobi di ruang-ruang tertutup, langkah dan kerja politik itu nyata dan serius beliau kerjakan. Judes, ya. Kalau perilaku politik sepertinya sebetulnya perilaku yang selain melanggar etika sebagai pejabat seorang presiden, juga kalau dalam pergaulan kita sehari-hari itu ya Judes ya apalah. Ya diartikan sendirilah. Target Presiden Jokowi, siapapun presiden penggantinya, adalah orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Kepada seorang petinggi negara, salah seorang lingkar utama istana mengatakan paling tidak ada dua hal yang diinginkan Jokowi pasca beliau lengser. Yang pertama adalah proyek ibu kota negara berlanjut. Serta yang kedua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya. Jahat bukan? Dalam pandangan Eros Jarot di talk show Satu Meja Kompas TV, Jokowi mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies karena ingin memastikan bahwa beliau akan mendarat secara aman dan nyaman. Karena itu, target utama Jokowi adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres 2024. Keduanya adalah all the president men, atau kedua calon itu maksudnya Ganjar yang sudah dicalonkan oleh PDIP dan Prabowo Subianto yang dianggap itu semuanya punya presiden. Calonnya diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legasi kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi sedari awal. Ya itu mungkin yang dimaksud Anies. Jadi kalau kita lihat fenomena kan ya KPK berbagai macam cara
ya dilakukan oleh Firly Bahuri dan beberapa kawannya untuk mencoba untuk mentersangkakan Anies, tapi mendapat perlawanan baik dari dalam para penyidik maupun oleh masyarakat luas. Karena itu dianggap mereka gunakan KPK hukum untuk membantai orang yang tidak bersalah atau menjegal orang yang tidak bersalah, yang dimaksud adalah Anies Rashid Baswedan, yang kemudian juga hari-hari ini juga Pak Muldoko yang sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Ibarat rumus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, maka ada 9 strategi 10 sempurna langkah pemenangan yang terbaca dijalankan Presiden Jokowi. Yang pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu. Kita sudah tahu semua itu ya. Sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Alasan pandemi COVID-19 dijadikan pintu masuk. Seiring berjalannya waktu, opsi ini makin tidak relevan dan kehilangan logika pembenarnya. Kedua, masih di tahap awal segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Opsi ini pun cepat tenggelam karena tidak mendapat dukungan dari parpol yang sudah bersiap maju dalam Pilpres 2024. Apalagi Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, menegaskan sesuai konstitusi Presiden hanya menjabat maksimal 2 periode. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Strategi mengkerdilkan KPK tersebut berjalan beriringan dengan strategi keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam menentukan pembentukan koalisi Pilpres. Ya, dalam kaitan ini kan kita juga tahu bahwa beberapa ketua partai itu dianggap bermasalah secara hukum. Oleh karena itu mereka kendalikan. Jika kalau ada yang macam-macam keluar tidak ini ikuti perintahnya bos, kepala rejim, maka mereka akan digarap oleh hukum, baik itu lewat KPK maupun kejaksaan. Ya, kita tidak usah sebutkan lah, mungkin umumnya sudah paham. Sehingga mereka hari-hari ini kan bersemangat semuanya pada ke sana karena mereka bermasalah, diduga memiliki potensi masalah hukum. Strategi ketiga dan keempat inilah yang dalam banyak kesempatan saya sebut memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan Pilpres 2024. Kebetulan beberapa petinggi parpol mempunyai borok dugaan kasus korupsi seperti saya jelaskan tadi. Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus duren, ya kardus yang dimaksud ketua umum PKB ya, Pak Caimin, dan lain-lain. Ada juga toko yang telah disiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah 500 miliar, padahal harga seharusnya lebih dari 900 miliar. Strategi kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya. Sudah menjadi fakta seorang pemimpin partai parpol digeser. Salah satu alasannya karena diketahui beberapa kali bertemu dengan bakal calon presiden yang tidak disenangi oleh Jokowi. Ini yang dimaksud adalah mantan ketua umum P3 yaitu Kepala Bappenas sekarang ya, yang kemudian secara tidak AUA kemudian digeser digantikan oleh PLT Mardiono sekarang ini tanpa melalui mekanisme internal partai yang memadai, sehingga dia digeser dan diberhentikan dari ketua umum partai yaitu Kepala Bappenas sekarang ini. Ketika saya menawarkan mitigasi hukum kepada suatu parpol dalam rangka pemilu 2024, sang pemimpin parpol mengatakan, kita bisa bekerja sama, syaratnya hanya satu, Anda tidak boleh mendukung Anies sebagai capres, katanya. Ketika saya tanya mengapa demikian, sang ketua umum menjawab, saya harus memikirkan dan menyelamatkan partai, sambil tersenyum penuh arti. Nah, ini kita tidak tahu siapa partai yang mana ini. Saat diingatkan konstituennya mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan. Dan jika tidak memilih Anies, maka ada resiko parpol tersebut kehilangan pemilihnya, sehingga tidak lagi mempunyai kursi di DPR.
kader utama partai itu menjawab, ini mungkin yang dimaksud P3 atau PAN ini ya, jika kami tidak memilih Anies, kami mungkin akan hilang setelah pemilu 2024. Tetapi kalau ikut memilih Anies, kami akan hilang sejak sekarang, katanya sambil tersenyum kecut. Ketua umum partai loh yang dimaksud ini. Strategi keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa Pilpres 2024. Sebagai bagian dari memanfaatkan hukum dalam pemenangan Pilpres, maka Jokowi paham benar peran strategis MK sebagai pengadil dan pemutus akhir pemenang Pilpres 2024. Maka komposisi hakim konstitusi pun sudah disiapkan untuk bisa mengamankan dan memuluskan jalan pemenangan. Ya, kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang lalu kita tahu bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi kembali dipilih iparnya Pak Jokowi ya. Kemudian wakilnya itu jadi dari alumni Gemini, ketua alumni Gemini kalau tidak salah, yang dari Malang itu. Itu dianggap bagian orang-orang PDIP dan orangnya Pak Jokowi. Ditariknya Hakim Aswanto dengan cara yang melanggar prinsip independensi of the judiciary karena berani-beraninya membalelo dan menyeberang ke kelompok hakim yang membatalkan bersyarat Undang-Undang Ciptaker adalah salah satu indikator pengkondisian hakim MK yang pro strategi Presiden Jokowi. Setali tiga uang, hukuman ringan kepada Hakim Guntur, padahal jelas-jelas melakukan skandal pengubahan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak aneh, hukuman minimalis demikian akan berbalik jasa dalam bentuk putusan yang menguntungkan kubu status quo. Terakhir terpilihnya kembali Anwar Usman, sang adik ipar Presiden Jokowi, sebagai Ketua MK menguatkan indikasi bahwa MK sudah siap menyambut strategi pemenangan Pilpres ala Jokowi. Seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu Anwar Usman itu Ketua MK sekarang terpilih kembali, dan itu adalah adik iparnya kepala rejim hari ini. Sebagaimana KPK yang sudah dikuasai dan disalahgunakan dalam penanganan beberapa kasus korupsi, MK pun sudah pula dikondisikan dan karenanya menambah panjang ancaman pelaksanaan Pilpres 2024 yang seharusnya jujur dan adil. Strategi Jokowi yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Tanyanya. Sedari awal preferensi Jokowi sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ketika menghubungi para ketua umum partai salah satu poros koalisi bentukannya, yaitu yang dimaksud KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu, Jokowi menginstruksikan tiga hal. Yang pertama, satu, segera bentuk koalisi tiga parpol, yaitu KIB itu, yaitu Golkar, P3 dan PAN. Dua, deklarasikan pencapresan Ganjar. Tiga, jangan sampai ada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jahat bukan rejim seperti ini, kepala rejim seperti ini? Ketika ketiga ketum parpol menghubungi Ganjar, kala itu sang gubernur Jawa Tengah mengatakan tidak akan maju kalau tidak didukung PDI Perjuangan, dan mendapat restu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ketika dilaporkan kepada Presiden Jokowi, beliau menjawab, baiklah, biar nanti saya yang akan berbicara dengan Bu Mega. Jadi Jokowi ini sibuk luar biasa mengurus pencapresan penggantinya. Sejarah kemudian mencatat Megawati Soekarno Putri akhirnya memilih Ganjar ketimbang Puan Maharani, pilihan awal beliau. Jokowi berhasil melaksanakan misinya. Penantian Ganjar bukanlah sebentar. Seorang pejabat negara bertanya kepada Ganjar, jadi bagaimana nih Pak Ganjar soal Pilpres 2024? Ya Pak Ganjar, begini Pak, saya dengan Ibu Megawati itu punya nomor khusus untuk kami berkomunikasi. Nah, sudah setahun ini nomor telepon itu tidak berbunyi. Saya juga masih menunggu kabar dari beliau. Hanya melalui orang di sekitar saya, Ibu Mega menitipkan pesan,
tolong jaga Mas Ganjar ya, katanya. Penantian panjang Ganjar Pranowo, senior saya di Fakultas Hukum UGM. Jadi Ganjar ini sekarang ketua alumni UGM ya. Jadi rupanya Profesor Denny Indrayana kan dari Fakultas Hukum, lulusan dari UGM juga, UGM yang merupakan juga Ganjar Pranowo itu seniornya Denny Indrayana, satu alma mater lah di Fakultas Hukum UGM. Penantian panjang Ganjar Pranowo senior saya di Fakultas Hukum UGM tersebut akhirnya terjawab pada hari Kartini 21 April lalu. Lalu besoknya di hari Lebaran, Presiden Jokowi di rumah Solo hanya menerima Prabowo Subianto. Dalam harapan Jokowi yang ideal, menjadi presiden adalah Ganjar Pranowo. Tetapi kalau langkah Anies Baswedan tidak terbendung untuk menjadi capres, maka harus ada capres ketiga, dan pilihan Jokowi jatuh kepada Prabowo Subianto. Presiden Jokowi membaca survei politik, salah satunya dari CSIS. Pada rilisnya, hasil survei dari CSIS-nya, mereka merilis pada tanggal 26 September 2022 pada tahun 2022 yang lalu. Survei CSIS menyimpulkan meskipun Ganjar dominan, tetapi akan kalah jika dihadapkan head to head dengan Anies Rashid Baswedan. Anies bahkan juga dinyatakan menang jika melawan Prabowo Subianto. Dalam survei CSIS itu memang kita juga baca pada akhir tahun yang lalu. Maka untuk memecah suara pendukung Anies yang kebanyakan dari kalangan Islam hijau, maka dimunculkanlah Prabowo Subianto yang mengidentifikasikan diri sebagai capres dari kelompok hijau pada Pilpres 2019. Singkatnya, pemilih Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Ganjar, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar ketimbang risiko hanya menghadapkan langsung dengan Anies Rashid Baswedan. Survei CSIS tadi mengkonfirmasi soal tersebut. Sebetulnya yang lalu juga selain CSIS, 1 bulan sebelumnya juga Litbang Kompas juga merilis hal yang sama dan hasilnya relatif sama seperti yang dilakukan oleh CSIS, yaitu Anies sebagai pemenang. Bukan hanya memecah suara Anies dengan mendukung pencapresan Prabowo, Jokowi juga menyiapkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar, lagi-lagi untuk memecah suara kelompok Islam pendukung Anies Rashid Baswedan, katanya. Maka jika di Pilgub Jakarta 2017 koalisi Prabowo mendukung Anies Sandi melawan Ahok yang didukung Jokowi, lalu di Pilpres 2019 Prabowo Sandi adalah pilihan bagi aliran politik hijau Islam melawan Jokowi Ma'ruf Amin dari kelompok merah nasionalis, maka untuk Pilpres 2024 Jokowi sengaja memasang strategi memecah suara hijau tersebut, maksudnya memecah suara umat Islam yang kira-kira Islamnya bagus lah dalam menjalankan syariat Islamnya, keyakinannya apa, dengan target memenangkan politik aliran merah, yang maksudnya itu nasionalis, yaitu seperti PDIP apa, yang tentunya ada di dalamnya ada macam-macam lah. Di Pilpres 2024 strategi Jokowi, jikalau Anies tidak berhasil dijegal sebagai capres, maka dia akan berbagi suara kelompok Islam dengan capres Prabowo maupun Sandiaga yang akan menjadi cawapresnya Ganjar. Dengan harapan suara merah akan bulat ke Ganjar dan karenanya lebih mungkin masuk putaran final dan menang. Mengapa saya yakin Sandiaga Uno akan menjadi cawapres Ganjar? Tentu saja politik selalu dinamis. Tetapi informasi dan tanda-tanda ke arah pasangan Ganjar-Sandi itu sudah mulai menguat. Di samping strategi Presiden Jokowi untuk memecah suara pemilih umat Islam tadi, Sandi juga sudah berpamitan dari Partai Gerindra untuk bergabung dengan P3, katanya karena ada penugasan di tempat yang lain. Penugasan itu datang dari Jokowi bagi Sandiaga dan sebenarnya juga Erick Thohir untuk mendekati partai-partai Islam. Sandi ditugaskan masuk ke P3, lalu membawanya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan menjadi cawapres Ganjar. Banyak survei menguatkan pasangan calon Ganjar-Sandi akan sulit untuk ditandingi.
Memang ada juga informasi lain bahwa Ibu Mega meminta cawapres Jokowi adalah dari NU yang sepuh. Rupanya beliau nyaman dengan sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tidak mengganggu dan menjadi kompetitor Partai Banteng Moncong Putih. Kita lihat saja dalam waktu dekat apakah Sandiaga yang mendampingi Ganjar atau tokoh lain yang lebih NU, Mahfud MD misalnya. Persoalan dengan Mahfud MD ini satu hari setelah diumumkan Ganjar diumumkan oleh pencapresannya oleh PDIP, maka sempat beredar banyak berita terutama di Twitter bahwa Megawati menginginkan Mahfud MD sebagai pendamping cawapresnya Ganjar. Kita tunggu aja, ini seperti yang dikatakan Profesor Denny Indrayana ini. Persoalan dengan Profesor Mahfud adalah beliau mendapat dukungan luas dan populer di kalangan masyarakat bawah, tetapi ditakuti dan tidak menjadi pilihan di kalangan atas petinggi parpol. Itu pula yang menyebabkan Profesor Mahfud gagal menjadi cawapres meskipun sudah berbaju putih di detik-detik akhir pengumuman pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019. Strategi ke-8 Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini yang ngeri-ngerinya ini ya. Kotor betul ini kalau ini, dan saya kira itu semua orang bukan rahasia umum lagi. Ini sudah menjadi rahasia umum katanya terkait dengan korupsi Formula E. Meskipun opsi ini semakin kehilangan momentum, namun belum juga menghilang dari opsi Jokowi. Ketika mendadak dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, salah satu pemicu utamanya adalah ada informasi bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Partai Nasdem sendiri bukan tanpa ancaman ketika nekat mendeklarasikan Anies. Dalam pertemuan terbatas elit partainya, maksudnya elit Partai Nasdem, Ketua Umum Surya Paloh dikabarkan berkata, "Abang ini meskipun dibunuh ataupun dipenjarakan, tetap akan mendukung Anies, tidak akan berubah." Luar biasa Pak Surya Paloh ya. Itu baru pemimpin yang benar itu. Hasil pertemuan Jokowi Surya Paloh sendiri menghasilkan kesepakatan status quo. Artinya Partai Nasdem akan tetap mendukung Anies dan menterinya di kabinet tetap tidak diresafel. Tetapi bukan berarti bahwa posisi Nasdem aman. Dugaan korupsi BTS menyebabkan kader utama Nasdem Menko Info Johnny Plate diperiksa Kejaksaan Agung. Dapat dipastikan pemeriksaan selevel menteri demikian tentunya akan sepengetahuan dan persetujuan Presiden Jokowi. Soal info Anies menjadi tersangka sempat muncul dalam pembicaraan Presiden Jokowi dengan salah satu tokoh bangsa utama. Dalam obrolan tersebut, sang tokoh terkejut ketika disebutkan hanya akan ada 2 paslon Capres 2024. Bukankah banyak kandidat yang bermunculan? Tokoh bangsa ini yang ngobrol dengan Jokowi bertanya, bukankah banyak kandidat yang bermunculan? Bapak Presiden, misalnya ada juga Anies Rashid Baswedan. Dijawab oleh Jokowi, Anies tidak bisa maju karena ada kasusnya di KPK. Jawab Jokowi. Risau dengan berita pentersangkakan Anies tersebut, pembicaraan itu diceritakan sang tokoh ke Presiden ke-6 SBY ketika berkunjung ke Cikias. Maka muncullah statement politik SBY di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September 2021 yang intinya beliau risau dengan adanya skenario dari kelompok tertentu yang mengatur Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon dan karenanya muncul menjadi tidak jujur dan tidak adil. Strategi ke-9 adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Kita sama-sama paham bahwa Muldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Terakhir diajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi dan dapat dipastikan
Anies akan kehilangan dukungan Partai Mercy dan terancam tidak mendapatkan tiket pencapresan. Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Muldoko. Sudah jelas Muldoko adalah KSP, Kepala Staf Kepresidenan, Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan berarti mendapat persetujuan oleh Presiden. Ketika Muldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak diresafel dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Rashid Baswedan. Seorang advokat memberi info bahwa PK Muldoko tidak bisa dianggap ancaman yang enteng-enteng saja. Teman advokat ini menyampaikan dihubungi beberapa hakim agung yang terjerat kasus korupsi mafia perkara DMA. Mereka meminta sahabat advokat tersebut menjadi pengacaranya karena pernah di KPK dan aktivis anti korupsi. Sang sahabat menolaknya. Tapi dari pertemuan itu ada kisah sangat menarik yang kemudian muncul dan minta saya menyampaikan kepada petinggi Demokrat bahwa para hakim agung yang bermasalah itu dijanjikan dibantu kasusnya. Bahkan hakim agung lain yang mestinya juga diciduk kasus yang sama tidak akan disentuh dengan kesepakatan tukar guling perkara, yaitu para hakim agung ini membantu memenangkan PK yang diajukan Muldoko CS atas Partai Demokrat AHY. Luar biasa rusaknya ini negeri, beberapa pemimpin kita ya, saudara-saudara sekalian, mentalnya rusak benar. Pencaplokan partai oleh seorang presiden adalah persoalan serius. Apalagi partai yang dicaplok adalah partai seorang mantan presiden. Bukan saja itu membahayakan demokrasi kepartaian di negara kita, tetapi menunjukkan bagaimana kasarnya politik yang dilakukan. Memang ini politik orang tidak terdidik ya. Orang bodoh. Politik yang seperti ini. Bayangkan untuk membatalkan pencapresan Anies, seorang presiden sampai nekat merestui paling tidak membiarkan KSP-nya mengganggu partai resmi yang dia lahirkan, bukan orang sembarangan, Presiden ke-6 RI, Pak SBY. Strategi penutup ke-10 yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Jadi memang kalau Jokowi dari dulu memang selalu antara pernyataannya, beberapa pernyataan dengan kenyataan kan berbeda. Jangan dianggap bohong. Nah, kita baca selanjutnya. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para ketua umum partai, bukan urusan presiden. Maka beliau protes ketika semua soal capres dikaitkan dengan dirinya. Tetapi pernyataan itu jelas tidak jujur, alias bohong. Di pertemuan buka puasa yang diadakan PAN saja setelah melakukan pertemuan tertutup, Presiden Jokowi dengan seluruh partai pendukung pemerintah, kecuali Partai Nasdem yang tidak diundang untuk hadir di hadapan media, menyampaikan ide tentang koalisi besar antara KIB dengan Gerindra dan PKB. Jelas pembentukan koalisi besar dan urun andil dari Presiden Jokowi. Ketua PKB Muhaimin Iskandar juga menceritakan ketika bertemu dengan Presiden Jokowi diarahkan segelar deklarasi dengan pasangan calonnya yaitu Prabowo Subianto. Segera saja Caimin, ya ini ketua PKB ini, karena disuruh oleh Pak Jokowi, minta supaya segera mereka berdua deklarasi Prabowo Caimin. Maka kemudian dengan semangat sekali Pak Caimin merasa dapat dukungan dari Pak Prabowo. Segera saja Caimin, yaitu ketua umum PKB ini, deklarasi paslon dengan Pak Prabowo. Caimin sampaikan ke beliau, nanti saya juga akan bicara dengan Pak Prabowo. Baik Bapak Presiden, kata Caimin. Tidak lama setelah Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo. Lalu akhirnya Prabowo bertemu Muhaimin di Rumah Kartanegara tanggal 10 April 2023 yang lalu. Berarti 10 hari atau 12 hari sebelum Lebaran ya. Pak Prabowo, Presiden kata Caimin ini,
Pak Prabowo, Presiden Jokowi minta kita segera deklarasi paslon Prabowo Muhaimin. Kemudian agak terkejut, dijawab oleh Pak Prabowo, lah Pak Muhaimin, saya baru ketemu dengan Presiden Jokowi dan pesannya segera saya deklarasi Prabowo Airlangga. Terkejut dan kecewa atas pesan yang berbeda tersebut, Muhaimin Iskandar atau Caimin meninggalkan kediaman Prabowo dan menyampaikan pernyataan media belum ada kesepakatan capres-cawapres. Bayangkan seorang presiden mainnya menipu, ya, arti tanda petik menipu teman-teman ketua partainya, bohongi Prabowo, pura-pura endorse Prabowo Ganjar, sekarang bohongi, padahal sesungguhnya yang dia inginkan adalah Ganjar. Kemudian bohongi Caimin, bohongi juga Erlangga dan lain sebagainya. Arah Jokowi mendukung koalisi besar dengan paslon Prabowo Erlangga semakin terang ketika di hari lebaran pertama Prabowo bertemu Presiden Jokowi. Lalu di hari kedua Prabowo menemui Abu Rizal Bakri dan Erlangga Hartarto. Itulah sekelumit kisah bagaimana Jokowi mendukung pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno dengan cadangan Prabowo Subianto Erlangga Hartarto. Jadi Prabowo Subianto dengan Erlangga ini hanya cadangan saja, sambil tetap berusaha menggagalkan Anies Baswedan. Jadi dia tetap berusaha untuk masih ada langkah menggagalkan pencapresan Anies Baswedan dengan tadi Muldoko PK menyuruh untuk merebut Demokrat, kemudian masih tetap juga mengaktifkan kemungkinan mendorong KPK supaya segera tersangkakan Anies Rashid Baswedan. Itu yang kita pahami dari tulisan ini, ya. Nah, jadi sambil tetap berusaha menggagalkan Anies Baswedan yang kemungkinan berpasangan dengan AHY. Kalau Partai Demokrat AHY berhasil dicopet, dalam tanda petik ya, dicopet Muldoko dengan restu Jokowi, nasib pencapresan Anies akan di ujung tanduk. Kecuali ada partai yang bergeser ke koalisi perubahan. Misalnya PKB yang Muhaimin Iskandar terbaca kecewa berpindah mendukung Anies. Pertanyaannya, seberapa kuat tameng perlindungan Caimin ketika diserbu dengan berbagai dugaan korupsi yang akan ditembakkan deras ke tubuhnya dan PKB. Akhirnya saudara sekalian, Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi capres dan jagoannya, tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidenannya untuk menjegal bakal capres yang lain seharusnya tidak dilakukan. Ya, kalau orang berperadaban dan negarawanan ya tidak mungkin lakukan. Tetapi kan ini ya kita menilai sendirilah Pak Jokowi banyak membuat kebohongan terhadap rakyat, ya. Janji-janjinya tidak terpenuhi, ingkari rata-rata ketika dia kampanye, ya. Terpilih, buat pencitraan yang bukan-bukan. Jadi ya kita nilai sendirilah. Tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidenannya untuk menjegal bakal capres yang lain seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 yang akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legasi Presiden Jokowi yang harus dihentikan sebelum menjadi kenyataan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, tulisan ini diterbitkan pada tanggal 24 April 2023, Profesor Denny Indrayana. Ya, kawan-kawan sekalian, demikianlah sangat dramatis, ya. Ini boleh dikata sebagai Profesor dari tulisan ini membongkar seluruh bobrok strategi Jokowi yang dinilai sangat nista dan bobrok gitu, ya, sebagai seorang kepala negara yang mestinya dia netral. Dia memastikan pemilu itu berlangsung bebas dan jujur, justru ikut cawe-cawe dan semua orang tahu, mencoba untuk mengatur semua dari tahun-tahun kemarin, mengatur siapa capres-capres yang ini sambil mengangkangi partai-partai, ketua-ketua partai yang berada dalam koalisinya dan berupaya untuk menghalangi capres lain. Dalam hal ini ada Anies Rashid Baswedan dengan membuat opsi merebut Partai Demokrat, yaitu melalui Pak Muldoko, kepala staf kepresidenannya, dan menggunakan lembaga hukum untuk mengamputasi mencari kesalahan Anies Rashid Baswedan untuk mentersangkakan yang bersangkutan.
Dan semua orang umumnya para analis sudah banyak tahu tentang itu, karena informasi seperti yang berseliweran sebelum ditulis dalam bentuk sistematik, disistematisasikan oleh Profesor Profesor Denny Indrayana ini yang barusan kita bacakan. Saudara sekalian, demikianlah, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita semua, dan tentunya kita akan sangat prihatin dengan cara-cara kotor politik yang disodorkan oleh seorang kepala negara seperti Jokowi ini. Dan memang kalau saya sih tidak heran, memang dari awal kita sudah melihat tanda-tanda bahwa yang bersangkutan rakyat yang telah memilihnya dibohongin macam-macam, tidak impor ya, tidak ngutang-ngutang, dan memang dari sisi kapasitas memang rendah. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan mudah-mudahan kita berharap bahwa walaupun itu dalam rekayasa dia supaya sudah dibongkar ini, tetapi Tuhan Sang Maha menunjukkan kekuasaannya sehingga apa yang direncanakan itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, untuk kepentingan bangsa dan negara lebih baik dan lebih maju, dan untuk rakyat lebih makmur di masa yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.